Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan kami. Saya percaya kita semua saat ini ada di tempat ini semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita satukan hati, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tak habis-habisnya kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu bagi kami. Semua karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini bagi kami. Untuk kami boleh bersama memuji menyembah-Mu Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih kami melalui pujian penyembahan kami. Layakan setiap kami Tuhan. Urapi kami pelayan-Mu. Terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah jadikan kami saluran berkat-Mu bagi jemaat di tempat ini. Dan urapan-Mu, hadiran-Mu turun di tempat ini Tuhan. Mengurapi setiap kami yang hadir bagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari sama-sama kita katakan amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Betapa besar Bapa di surga kasih-Nya bagi kita. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan betapa besar kasih-Mu Allah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi katakan betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku
akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau sembah Dia. Oh haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Layakan suaramu dan hatimu, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Betapa besar kasih-Nya bagi kita. Karena itu mari kita sembah Dia. Kau hanya Dia yang layak terima sembah dan pujian kita. Ini sembah kami, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, sembah bagi-Mu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh
kita. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sambut Dia, Sang Raja damai bagi kita. Kita bersuka cita sebab Dia telah lahir buat kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kita ucapkan syukur kita. Ekspresikan melalui pujian dan tarian kita buat Tuhan. Biarlah melalui pujian dan tarian kita Tuhan boleh disenangkan. Haleluya. Selamat dunia datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Datanglah dalam kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Datanglah dalam kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Haleluya. Katakan bersuka cita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Datanglah
kami. Dia raja di atas segala raja. Katakan, Dia lahir, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus alam dunia. mari wanita saja katakan Dia lahir. Lahir untuk kami. Yes. Dia bangkit bagi kami semua. Wanita saja. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja. Yang pria jangan mau kalah. Katakan Dia lahir. Yang pria. Dia lahir. Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja. Sama-sama kita katakan. Sama-sama. Dia itu firman Allah turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus sang dunia. Sang penebus sang dunia. Sang penebus dunia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sambil mendengarkan pengumuman, persiapkan untuk yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Oh nggak ada, mohon maaf. Kemarin informasinya pagi dan sore, ya udah. Pengumuman silakan Bu Yuli. Pengumuman gereja, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat GBT Kristus Penolong. Sebelum kita mendengarkan pengumuman minggu ini, kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk hadir dan beribadah bersama pada kesempatan-kesempatan ibadah berikutnya. Tim Asar tadi melihat ada seorang remaja yang datang pertama kali di sini. Selamat datang kami ucapkan, semoga betah beribadah di gereja GBT. Terima kasih, ketemu di minggu mendatang. Berikut ini merupakan pengumuman untuk kegiatan dan ibadah selama sepekan. Untuk ibadah komsel, kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu dan kaum muda sementara diliburkan. Pada hari Jumat ada ibadah doa malam yang diadakan pada pukul 6 sore di gereja. Saat ini Komisi Doa telah mengadakan menara doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuh didoakan dapat mengambil dan mengisi formulir menara doa kepada Ibu Yuli. Pada tanggal 24 Desember 2022 ada ibadah perayaan Natal yang akan diadakan pada pukul 4:30 sore di gereja.
pada tanggal 25 Desember 2022 ada ibadah Natal yang diadakan pada pukul 7 pagi yang akan dilanjutkan dengan baptisan air. Kemudian ada ibadah Natal sekolah minggu yang diadakan pada pukul 3:30 sore di gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, bimbingan dan nasihat dapat menghubungi konselor berikut. Pengumuman tambahan bagi nama-nama yang sudah mendaftarkan diri untuk baptisan air, hari Senin ada pembekalan rohani di gereja pukul 5 sore. Pengumuman yang kedua adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang nanti sepulang dari sini menerima kartu biru atau kuning, nanti dibawa kembali pada tanggal 25 pada ibadah Natal hari Minggu lusa, minggu depan. Seperti itu pengumuman yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, terima kasih Ibu Yuli buat pengumumannya. Mari kita siapkan hati kita, tiba saatnya kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Apapun keadaan kita, walaupun saat kita dalam kesesakan, firman Tuhan akan berikan kelegaan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti itu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini dari awal sekali lagi. Kita belajar pujian, kita renungkan setiap kata dalam pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
sembah. Haleluya. Tuhan hadir, Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan, membawa persoalan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu, pertolongan-Mu masih ada sampai saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah jauh daripada kami Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu di pujian ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdiam diri. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi kami yang hadir di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat untuk memberitakan kesukaan dari surga untuk kami semua Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang memiliki masalah Kau berikan jalan keluar. Dan kami yakin Tuhan, kami berbeda di saat kami pulang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang keras. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebabnya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan saya untuk melayani di sesi 2 ini. Seperti biasa saya berkata, ayo kita sama-sama belajar ya. Saya juga banyak kekurangan ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan karena saya percaya firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Baik buat saudara juga baik buat saya ya. Kita sama-sama belajar. Tidak terasa saudara ya, kita sudah di tanggal 18 Desember. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Bulan Desember adalah bulan Natal. Bulan yang dengan banyak sukacita ya, di mana Tuhan Yesus juru selamat kita telah lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Itu harus kita syukuri, itu harus kita imani. Ya. Karena apa? Tanpa kelahirannya kita tidak akan diselamatkan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk hadir di dunia ini, untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita baca di Lukas 2 ayat 8 dan 14 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14, perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Sesi 2 ini saya beri tema kelahiran Tuhan Yesus. Kelahirannya mengubah hidupku. Ya. Kalau memang betul Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita, Dia pasti mengubah hidup kita. Pasti mengobak-abik hati kita untuk menjadikan yang baru, ya. Kalau kita lihat firman Tuhan yang barusan kita baca ini ya, saudara saya, di ayat 8 dan 9,
ada kondisi orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus ya. Para gembala ya, gembala tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya. Para gembala itu saat itu belum berjumpa dengan bayi Yesus ya. Sebetulnya ketakutan itu dimulai baru ada pertama kali oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ya, sebelumnya itu tidak ada ketakutan, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga ketakutan itu ada di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Hubungan dengan Tuhan yang baik Adam dan Hawa, tetapi karena dia melakukan dosa, hubungan itu menjadi jelek. Saya ada kisah saudara ya, seorang bapak ya, yang mencintai anaknya. Tapi anaknya ini bandel, nakal ya. Sudah diberitahu jangan nakal, jangan main bola di dalam rumah. Nanti memecahkan guci. Guci ada guci satu kesayangan dan mahal harganya. Tapi anak itu tetap besoknya bermain bola lagi. Tiba-tiba tidak sengaja ditendang mengenai guci itu, dan guci itu pecah. Setelah guci itu pecah, sejak hari itu, kejadian itu, anak itu tidak berani dekat kepada orang tuanya. Ya, tidak berani karena dia tahu dia melanggar perintah dari orang tuanya. Larangan dari orang tuanya. Tidak menuruti apa perintah bapaknya. Hidup dalam ketakutan karena telah berbuat kesalahan atau dosa. Ya, anak itu hidupnya itu dalam tekanan. Dia tidak berani dekat kepada orang tuanya, papanya, karena dia merasa bersalah. Ya, begitu juga kita. Hati dan hidup kita ini menyimpan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Jika kita menyimpan dosa itu dalam hati kita tidak mungkin punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau dosa itu tidak dibereskan, maka kita tidak akan bisa dekat dengan Allah Bapa, tidak bisa dekat dengan Tuhan. Mungkin saat-saat ini banyak anak-anak Tuhan yang lagi ketakutan, ya, apalagi setelah dilanda COVID. Dia khawatir dan takut akan masa depan. Dia khawatir tentang pekerjaannya, tentang anak-anaknya, tentang apapun juga, ya, dia takut. Orang-orang yang takut biasanya sering sakit, saudara. Ya, entah sakit asam lambung, entah sakit emah, ya, migrain, dikit-dikit pusing, ya. Banyak penyakit yang disebabkan karena ketakutan. Secara langsung tidak langsung ketakutan itu membunuh kita pelan-pelan. Nah, maka dari itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan takut, ya, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Di ayat 10 dikatakan, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kesukaan besar hari ini. Saya manusia biasa menyatakan ada kesukaan besar yang akan diberikan buat kita melalui Natal bulan Desember ini, kelahiran Sang Juru Selamat kita. Di dalam perjanjian lama saudara ya, kata Allah datang, Allah melawat umatnya itu ada dua hal kemungkinan kalau di perjanjian lama. Ya, bisa datang membawa berkat, tapi juga bisa datang membawa kutuk bagi yang tidak percaya. Ya, contohnya seperti mendatangi Sodom dan Gomora. Ya. Namun di perjanjian baru, Allah melawat umatnya berarti Allah memberkati kita semua.
kutuk dan dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan sendiri. Ya. Memang kita terimanya gratis, saudara. Tetapi Tuhan Yesus membayarnya dengan harga yang sangat-sangat mahal. Kita menerimanya dengan gratis. Tapi bukan gratis, saudara. Ada seseorang, Roh Allah, yang rela mati buat kita untuk menyelamatkan kita. Kita harus ingat itu. Kita tidak hari ini diselamatkan, kita menjadi milik Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tidak gratis. Itu ada karya keselamatan yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Kutuk dan dosa kita telah ditanggung dan dibayar lunas oleh Tuhan. Di kayu salib ya. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Pada perjanjian baru, Allah melawat umatnya itu kan berarti Allah memberkati. Ya, berarti semua dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Asal jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Seringkali berbuat dosa minta ampun dosa lagi. Ya, berbuat dosa minta ampun dosa lagi. Jangan. Ya, Tuhan juga tidak senang, Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya. Mestinya manusia sering jatuh dalam dosa, Tuhan dapat loh melakukan banyak hal ya. Contohnya misalkan kalau memang jatuh bangun, Tuhan bisa juga cuek loh. Biar ini anak ini bertobat, melakukan dosa lagi, bertobat. Tuhan bisa loh. Wes angkat tangan wes. Tapi Tuhan kita enggak Tuhan demikian. Tuhan kita Allah yang senantiasa peduli atas kehidupan kita. Allah yang setia, Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel buat kita. Di saat kita berbuat dosa, Dia tetap ada buat kita. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Dia tidak memungkiri itu, saudara. Dia Allah yang setia buat kita. Inilah yang kita harus syukuri. Tuhan kita yang penuh dengan kasih, saudara. Dengan demikian orang-orang yang berdosa memperoleh pengharapan. Orang berdosa memiliki harapan dan tidak takut untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Maka dari itu, apapun masalahmu, pergumulanmu, kesulitanmu, jangan takut dan khawatir sebab Allah menyertai kita. Allah selalu peduli akan kehidupan kita dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan asal kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut dalam hidup ini? Karena ada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berkorban untuk kita. Di dunia ini banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan tentang guru keselamatan, bukan juru keselamatan, ya. Dia mengajarkan supaya bagaimana kita bisa hidup sukses. Bagaimana kita bisa melewati, katanya tahun 2023 ini mengalami resesi, bagaimana caranya kita menghindari, ya. Bagaimana kita bisa rukun dalam rumah tangga. Banyak guru-guru yang mengajarkan demikian, guru keselamatan. Tetapi ingat saudara, guru itu dia mengajarkan, yang melakukan tetap kita. Kita mau melakukan apa tidak? Ya. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang mengerjakan semua untuk kita. Dia menebus dosa kita. Dia mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan dia sendiri yang mengerjakannya. Kita tinggal menikmati keselamatan itu. Beda, guru sama juru itu beda. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau guru masak, guru ini mengajarkan kepada muridnya bagaimana cara masak yang baik dan benar dan enak.
Yang melakukan siapa? Tetap orang itu sendiri. Ya, dia mengerjakan sendiri, motong bawang sendiri, menyiapkan ke pasar, beli sayur, beli apa, dia sendiri. Tetapi kalau Tuhan Yesus beda, dia juru selamat. Ya, dia juru selamat. Jadi saya contohkan dengan juru masak. Dia yang memasakkan, dia yang memotong bawang, ya. Dia siapkan semua bahan dan memasaknya sampai mateng, kita tinggal menikmati. Ya. Banyak ajaran mengajarkan do this, do that, lakukan ini, lakukan itu, banyak sekali. Tapi Tuhan Yesus berkata, already done. Semua telah aku lakukan bagimu. Di atas kayu salib dia berkata, semua telah aku lakukan bagimu. Dan siapapun yang percaya kepadaku akan memperoleh keselamatan. Beda saudara, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia lakukan semua itu untuk kita. Tidak ada yang kita bisa banggakan, tidak ada yang bisa kita balas untuk kebaikan Tuhan. Hidup kita pun tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Banyak orang mencari selamat, ya. Saya baca-baca itu ada sekte-sekte yang cara memperoleh keselamatan itu dengan menyakiti dirinya sendiri ada, ya. Tidur di atas paku, ya. Dia ada mencari keselamatan seperti itu, harus berbuat baik, amal terus supaya memperoleh keselamatan. Banyak ajaran-ajaran seperti itu. Tapi kita tidak. Keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan kita sendiri. Ya. Setelah kita memperoleh keselamatan, baru kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Beda, keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik. Ya. Keselamatan kita itu karena anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan. Semua ajaran tuh ya, firman Tuhan itu pasti mengajarkan keselamatan buat kita, kebaikan-kebaikan buat hidup kita. Tinggal kita bisa pun tidak melakukan ini. Bisa tidak kita menghidupi, kadang-kadang banyak orang yang hafal Alkitab. Ya, rajin ke gereja. Ya. Tetapi dia tidak bisa melakukan firman ini. Sehingga janji-janji Tuhan itu tidak tergenapi, saudara. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena Allah mengasihi isi dunia ini, termasuk kita. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Ya, luar biasa saudara ya. Ingat tadi cerita tentang anak kecil yang nakal itu? Ya, saya lanjutkan ceritanya ya. Setelah bermain bola dan pecah guci itu ya, anak itu ketakutan dan tidak berani kan mendekat pada bapaknya ya. Padahal bapaknya itu tidak marah ya. Dan bapaknya tuh tahu gucinya telah pecah ya. Tapi pura-pura tidak tahu. Setelah itu anak itu dihampiri oleh pembantunya. Misalkan si A, kamu mecahkan guci ya. Loh, kamu kok tahu? Kaget ya? Kok kaget? Iya. Loh, ojo dibilang no papa lo, ya ojo lo. Aku takut lo, ojo karena papa wis ngelarang aku. Ya wis, oke. Kalau memang kamu enggak mau tak beritahu papa, oke. Kamu sekarang mulai hari ini bekerja apa yang tugas saya kerjakan. Ya. Si anak itu saking takutnya menutupi kesalahan, ya dosanya ditutupi. Oh ya wis tak kerjakan karena ingin menutupi kesalahan. Mulai besoknya anaknya majikannya itu mulai nyapu, ngepel, ya cuci baju, dia mengerjakan semua kerjaan pembantunya itu. Seringkali juga demikian saudara. Kita ini seringkali diperbudak, ya. Diperbudak
untuk menutupi kesalahan kita, ya, menutupi dosa-dosa kita, gitu ya. Setelah itu anak itu mengerjakan sampai 2 minggu, dia sadar, saya ini anak loh, dia itu pembantu, kok saya mengerjakan, kok diperbudak, kok diperdaya oleh pembantu ini, saya tidak mau, katanya. Terus dia memberanikan diri datang kepada papanya. Pak, berani mendekatkan datang kepada Bapak, aku telah berbuat kesalahan. Aku tidak nurut perintah Papa. Tidak boleh main bola, tapi tetap main bola dan gucinya Papa pecah. Aku minta maaf ya Pak, aku butuh pengampunan dari Papa. Terus papanya bilang dengan tersenyum, inilah saat yang saya tunggu. Kamu berani mendekat kepada Papa dan mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kamu perbuat. Pasti Papa mengampuni kamu. Ya. Kita juga demikian. Kita seringkali karena dosa dan pelanggaran kita tidak berani mendekat pada Bapa. Padahal Bapa dia menunggu kita mendekat kepada Dia, ya, mengakui kesalahan kita, ya, minta ampun kepada Dia, maka pasti pengampunan itu diberikan buat kita. Pasti, saudara. Ya. Setelah ada pengakuan itu, besok paginya pembantunya bilang gini, ayo, waktunya kerja. Oh, enggak mau saya, enggak mau kerja. Loh, kamu tak bilang no Papa loh, gitu. Bilang no Papa, saya sudah datang kepada Papa dan minta maaf, mengakui kesalahan saya. Bahkan kamu yang nanti ada masalah dengan Papa, pasti kamu akan dihukum. Gitu ya. Jadi setelah ada pengakuan ini, hubungan antara Papa dan anak ini menjadi baik. Demikian hidup kita, saudara-saudara. Seringkali kita tuh menutupi kesalahan kita, menutupi dosa kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik. Jadi tidak ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Ya, ingat saudara, ingat baik-baik. Apapun yang saudara tutupi, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Percuma saudara nutupi. Memang secara kasat mata manusia seakan-akan kayak orang baik. Kayak tidak ada apa-apa. Tapi ingat baik-baik. Tuhan Maha tahu. Tuhan mengerti apa yang kau kerjakan. Apa yang kau tutupi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Inilah realita kehidupan kita, saudara. Banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak daripada kita. Kelihatannya aktif di gereja. Kelihatannya melayani Tuhan. Tetapi hatinya menyimpan sesuatu yang tidak benar. Dia menutupi terus. Menutupi dengan pelayanan. Menutupi dengan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi dia tidak pernah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia menyimpan dosa itu. Menyimpan kesalahan itu tidak diselesaikan dengan baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, percayalah, pengampunan pasti Tuhan berikan buat kita. Asal kita mau ngakui kesalahan kita, minta ampun pada Tuhan, dan tidak melakukannya lagi. Sebab kita punya Allah yang luar biasa, saudara. Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu loh luar biasanya Tuhan kita. Di saat kita terpuruk pun, di saat kita sakit pun, di saat kita menghadapi masalah berat pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Dia menemani kita senantiasa. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Di ayat 12 dikatakan, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Apa itu palungan? Palungan itu tempat makanan hewan, ya, domba atau kerbau atau sapi, palungan. Ya. Mengapa Tuhan Yesus raja di atas raja, dia lahir di palungan, saudara? Mengapa?
Mengapa pada waktu itu Maria mau melahirkan Tuhan Yesus? Orang-orang di sana mengapa kok tidak memberikan rumah yang lebih baik, lebih layak? Atau rumah sakit, tidak tahu waktu itu ada rumah sakit atau tidak ya. Ke rumah sakit atau ke bidan yang lebih baik. Mengapa kok di kandang domba? Ya. Ini menunjukkan manusia seringkali tidak memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Pada waktu itu ada, memang orang-orang juga ada. Mengapa kok terjadi Tuhan Yesus lahir di palungan? Ini membuktikan bahwa manusia itu ya seringkali tidak memberikan tempat yang terbaik dalam hatinya. Demikian kita, saudara-saudara. Walaupun kita anak Tuhan, belum tentu kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Belum tentu. Kita bisa datang ke gereja daripada nganggur di rumah. Saya sering kata-kata seperti itu. Tidak enak nanti tidak ketemu opa datang ke gereja. Ya aktif, cuma datang aja. Tapi tidak membawa hati untuk Tuhan. Ya, inilah bukti, saudara. Yang sudah rela ya, Tuhan sudah rela datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Tetapi kita seringkali egois ya. Untuk kepentingan kita, tidak peduli apapun kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, masihkah ada tempat yang terbaik di hatimu untuk Tuhan? Saudara jawab sendiri. Apakah memang hati ini memang ada tahta Tuhan yang selalu mengatur hidup kita? Seringkali kita berkata, Yesus tolong, aku percaya Tuhan Yesus. Maaf, belum tentu kau memberikan yang terbaik hati saudara untuk Tuhan. Saya pernah membaca artikel ya, orang usia 70 ya, itu dibuat survei ya, 23 tahun dihabiskan untuk tidur, saudara. Umur 70 itu 23 tahun itu dihabiskan buat tidur. 20 tahun itu bekerja, ya 20 tahun untuk bekerja, 6 tahun untuk makan, ya 4 tahun untuk berpergian, 4 tahun setengah untuk nonton TV atau main game atau apapun ya. 6 tahun untuk rekreasi, 4 tahun untuk sakit, ya. 2 tahun untuk perempuan ini biasa memanjakan diri ke salon, ke tempat apa, untuk memanjakan diri lah, ya. Sisanya setengah tahun untuk ibadah. Jadi orang umur 70 itu ya, kalau dihitung-hitung semua ya untuk kepentingan ini ya, cuma setengah tahun loh kita itu ibadah. Ya, itu pun kalau enggak didiskon. Ya, wah hari ini sibuk saya, ya. Hari ini ada keperluan, hari ini saya enggak bisa ibadah karena ada kerjaan repot dan lain-lain. Ya. Padahal 69 tahun itu kita lakukan untuk kepentingan kita. Cuma setengah tahun loh kita untuk ibadah. Berarti kita ini terus terang maaf ya, tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ini jawaban, ini pertanyaan ya jawaban sendiri. Ya, supaya kita betul-betul mengerti. Banyak juga orang Kristen yang disebut Kristen kristal. Ya, Kristen Natal. Ya. Dia datang waktu Natal saja, nanti lihat Natal rame. Setelah Natal hilang lagi. Apakah itu kekristenan yang benar? Apakah itu betul-betul hatinya ada Yesus? Ya, saya tidak yakin ya saudara ya, bahwa hatinya ada Tuhan ya. Kalau kita menyadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita, ya, kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan itu tidak minta kok macam-macam saudara. Dia tahu kok apa yang kita punyai. Dia tidak minta macam-macam kok. Dia minta hatimu, minta hidupmu untuk dia.
Di saat Bapa di bulan Desember ini memberikan kado yang terbaik, yaitu anaknya sendiri lahir ya di dunia ini supaya kita selamat. Kita harus memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Tahukah saudara, setiap malam saudara, di Amerika ya, 20 juta pil penenang itu dikonsumsi. Ya. Orang-orang Amerika, karena banyak dari mereka dia tidak memiliki kedamaian. Dia mencari damai dengan cara yang salah. Ya, mungkin nyari hiburan-hiburan, diskotik, minum-minum di bar, apa ya. Saya tidak tahu gimana. Intinya dia mencari ketenangan, kedamaian ini di luar. Jadi dia minum obat penenang setiap malam. Itu salah alamat, saudara. Itu tidak benar. Orang ada yang berkata kalau uang banyak itu pasti damai sejahtera. Saya sering kata-kata itu. Wah enak kamu, duit akeh ya pasti damai, pasti tenang. Pasti enggak ada masalah. Salah saudara. Ya. Memiliki hati yang bersih, ya. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya. Itulah damai sejahtera yang sejati. Di saat kita melakukan firman Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan hati kita bersih, maka Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita memiliki damai sejahtera yang sejati. Banyak orang berkata, mana mungkin kita memiliki damai di bumi ini, masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita. Ya, peperangan, resesi, krisis pangan, krisis energi, krisis ini. Tetapi saya yakin dan percaya kita kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka apa yang tidak mungkin, ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar, Tuhan sediakan buat kita. Sungguh saudara, sungguh. Karena apa? Itu karena janji Tuhan. Ya, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Respon para gembala yang sempat ketakutan, ya, waktu belum jumpa dengan Yesus dan mendengarkan kabar baik, sukacita, juru selamat telah datang dan Tuhan memberikan damai kepada orang yang membuka hati untuk Tuhan. Di ayat 15 dikatakan, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan ia mendengar firman Tuhan, dia cepat-cepat berangkat, tidak menunda-nunda, dia antusias, taat. Respon. Begitu kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu tergantung keputusan hati kita. Mau dibuat sekedar dengar-dengeran ya puji Tuhan. Ya, biasanya kan gitu. Wah, firman Tuhan ya wis ya didengar wae. Ya, enggak usah terlalu getu-getu, enggak usah terlalu fanatik. Ya, orang-orang kan gitu. Tidak usah dilakukan, ya tidak akan tergenapi janji Tuhan. Tetapi para gembala setelah berjumpa dengan Yesus, dia memiliki respon yang cepat. Dia berangkat segera. Dia berkata, demikian kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, yes ini bagianku. Ya aku akan perbaiki. Maka kegenapan firman Tuhan itu akan terjadi buat kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita harus punya perubahan dalam hidup ini. Jangan tetap, harus ada perubahan. Para gembala dulu ngomel-ngomel bersungut-sungut ya. Melakukan hal-hal yang negatif. Tetapi melalui kelahiran Tuhan Yesus dapat mengubah hidupnya. Demikian kehidupan kita. Biarkan Natal ini, bulan Natal ini kelahiran Tuhan Yesus benar-benar dapat mengubah hidup kita. Benar-benar dapat berdampak yang baik buat kehidupan kita. Ya. Jangan tidak berubah. Ya, harus berubah karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Jika Tuhan bisa mengubahkan para gembala
Tuhan pasti bisa mengubahkan kita. Yakin dan percaya, Tuhan bisa mengubahkan kita. Asal kita mau dirubah. Tuhan itu tidak maksa. Saudara tidak ibadah, tidak maksa. Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Loh, sungguhan ini. Saudara tidak ibadah, tidak apa-apa. Tuhan tetap Tuhan kok. Tapi kita yang butuh makanan rohani. Karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita butuh Tuhan. Jangan Tuhan ditempatkan di saat-saat yang sulit saja. Di saat kita butuh pertolongan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di saat kita happy, Tuhan nomor 8. Jangan demikian. Tuhan juga tidak mau demikian. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Maka berkat-berkat yang luar biasa akan kau sediakan. Tuhan sediakan untuk kita semua. Kalau kelahirannya nyata mengubah hidup kita, percayalah Dia selalu sertai hidup kita. Ya, tantangan ujian yang kita hadapi, ya, pasti Tuhan tolong. Ya, di saat kita mengalami kesesakan, Tuhan memberikan pengharapan buat kita. Di saat kita lemah, Tuhan berikan kekuatan buat kita. Percayalah saudara. Ya, biarkan firman Tuhan pagi hari ini dapat menguatkan kita senantiasa. Bahwa kita harus dipercaya betul-betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari WL pemain musik bangkit berdiri, naik di atas panggung. Saudara kekasih dalam Tuhan, memang firman Tuhan hari ini sederhana. Tapi saya percaya jika engkau membuka hatimu untuk firman Tuhan pagi hari ini, maka kehidupanmu pasti berubah. Apa yang saudara putuskan hari ini, itu menentukan masa depan saudara. Ya, saudara hari ini memutuskan sesuatu yang baik, pasti berdampak yang baik dibuat kehidupan depan. Ya, kalau kita memutuskan hal yang jelek hari ini, maka kita akan menuai kelak di masa-masa ke depan. Ya, satu hal yang pesan saya di akhir tahun ini, tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi ingat, ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu peduli atas hidup kita. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menjaga kita dan siap menolong kita. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita nyanyikan satu pujian, Immanuel. Haleluya. Haleluya, haleluya Jesus. Thank you Lord Jesus. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapakku datang Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, Kau nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah,
Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat tangan saudara, nyanyikan dari hatimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. aku bertahan, Harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, karena Engkau mau datang bergaul dengan kami, orang-orang yang berdosa. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Berkat-Mu pagi ini kami terima semua. Anak-anak-Mu bersukaria, bersukacita, memuji nama Tuhan karena Engkau yang datang melawat kami. Engkau yang datang untuk menyembuhkan kami. Ya Bapa, kami berserah diri dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu semua dengan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani. Tuhan kiranya melihat keadaan kami dan kami hanya berserah dalam tangan-Mu. Immanuel, Allah beserta kami. Tuhan, kami tidak gentar, kami tidak takut apapun dunia yang mau lakukan. Karena kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kami. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih
terima kasih. Terimalah ibadah kami pada pagi ini, hamba persembahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, oh Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Lukito yang telah menjadi saluran berkat buat kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan, biar Engkau memberkati dengan berkat ilahi. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Anak-anak-Mu akan pulang, lindungilah di jalan, pagari oleh malaikat-Mu, jauhkan gangguan pekerjaan iblis. Tuhan, kami tolak segala pekerjaan setan. Dan marilah Roh Kudus Engkau menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih pagari, dengan kuasa-Mu di tengah jalan, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Kita angkat tangan kita, kita buka hati untuk menerima berkat rohani. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, pulanglah dengan selamat. Bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anak Allah yang datang melawat kita, dan sukacita dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon berkat Tuhan. Haleluya. Kita bersama mengucapkan amin. Tuhan memberkati, selamat pulang. Tuhan menyertai saudara dalam kasih anugerah.